ketika kita melihat kondisinya saat ini ya, kita ketahui juga bahwa dolar terus menguat begitu ya. Kemudian di satu sisi rupiah juga tampak cenderung berada di atas 16.000 rupiah per satu dolar Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir begitu ya. Anda melihatnya hal ini justru harus dimanfaatkan oleh UMKM kita, sektor UMKM kita, produk lokal kita untuk bangkit seperti apa. Tapi meskipun di satu sisi juga kita ketahui begitu bahwa ada tantangan juga yang dihadapi di industri di dalam negeri oleh UMKM kita. Seperti apa mungkin win-win solution yang bisa dilakukan ataupun juga strategi yang bisa dilakukan oleh UMKM kita saat ini, Pak Tauhid? Ya, kalau kita lihat ya, saya kira pertama ya, saya kira ada beberapa sektor bagi UMKM misalnya tadi saya sebut ya, konstruksi, perdagangan, peratara keuangan dan real estate memang saat ini tekanannya paling tinggi dibandingkan yang lain. Tentu perhatian pemerintah ya, dan juga para pengambil kebijakan melihat bahwa perlu dialog ya dengan para pelaku di sektor ini agar mencari jalan keluar di tengah tekanan baik suku bunga, kemudian market dan juga internal itu sendiri sehingga memang, beberapa hal bisa, keluar begitu. Nah, yang kedua adalah, berkaitan dengan, apa namanya, eee, suku bunga Bank Indonesia yang saya kira memang, kalau misalnya kita memang katakanlah, menyeimbangkan antara pro growth dan stabilisasi, maka memang kalau ke depan, tantangan ke depan dan target pemerintah, katakanlah, pertumbuhan ekonomi, di atas 5%, maka mau tidak mau, harus sedikit ya kita tolerable terhadap beberapa hal, termasuk misalnya, kalau misalnya dianggap bahwa kita sudah berada pada tingkat keseimbangan baru dari nilai tukar, maka sudah saatnya kita memikirkan growth kita itu sendiri. Nah, ini yang kemudian maka upaya untuk menstabilkan nilai tukar adalah melalui operasi di sektor moneter yang akan jauh lebih banyak ya ketimbang Mhm. suku bunga karena saya kira dalam beberapa hal ternyata suku bunga juga tidak terlalu efektif membuat stabilitas nilai tukar. Justru operasi bagaimana mendatangkan investor, mendatangkan surplus di neraca pembayaran maupun di transaksi perdagangan itu menjadi kunci agar nilai tukar kita menguat ya ketimbang mengandalkan, kenaikan, tingkat suku bunga itu sendiri, begitu. Oke, baik, mungkin bisa dielaborasi lagi lebih lanjut berkaitan dengan operasi moneter begitu yang bisa dilakukan seperti apa Pak Tauhid? Karena kita ketahui juga bahwa dari BI juga sudah terus merilis beberapa instrumen-instrumen begitu untuk tadi ya melakukan untuk meredam ataupun juga menjaga stabilitas rupiah kita. Seperti apa Pak Tauhid? Ya, misalnya beberapa hal ya, misalnya kalau kita lihat, saya kira dari segi volume mungkin yang, kita lihat baik melalui DNDF maupun yang lain, itu perlu lagi ditingkatkan begitu. Sehingga memang, merespon gejolak di pasar itu bisa jauh lebih cepat dan, lebih kuat lagi begitu. Saya kira yang pertama itu. Yang kedua adalah, berkaitan dengan, kebijakan devisa hasil ekspor yang saat ini dalam proses evaluasi. Saya kira sambil kemudian, itu dievaluasi, tentu ini perlu juga disosialisasikan tidak hanya bagi sektor-sektor berbasis sumber daya alam, tapi sektor-sektor yang, kemudian memiliki masa, tunggu untuk di Indonesia, katakanlah menyimpan lebih lama dan lebih besar, itu yang kemudian diadakan dialog untuk memperluas kebijakan devisa hasil ekspor ini, gitu. Yang ketiga saya kira memang, mau tidak mau ya, katakanlah, perlu dilakukan, diskusi atau berdialog dengan para investor beragam, kebijakan yang mungkin bisa ditawarkan agar, capital inflow di kita bisa jauh lebih banyak lagi. Ini yang kemudian memang, bisa mengundang mereka, masuk ke kita. Kita tidak cukup misalnya hanya katakanlah 3 sampai 4 miliar dolar masuk kemari per bulan ya, tetapi butuh lebih besar daripada itu. Kalau kita lihat misalnya surplus perdagangan kita yang katakanlah, lebih dari 4 miliar dolar, ternyata yang masuk ke devisa kita tidak sebesar itu. Nah, ini yang kemudian, perlu ada upaya-upaya tambahan agar ini bisa menguatkan nilai tukar rupiah kita begitu, Mbak. Baik, baik. Kemudian dari sisi tadi dari moneter begitu, tapi kemudian dari sisi fiskal begitu untuk bisa menjawab tantangan yang saat ini kita hadapi bersama seperti apa Pak Tauhid, utamanya juga untuk terus mendorong sektor UMKM ya. Apalagi tadi Anda juga menyampaikan bahwa ini porsinya juga sangat besar begitu, bahwa sekitar 60% dari PDB kita. Seperti apa Pak Tauhid? Ya, yang pertama ya dari sisi fiskal tentu saja pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya ya.
dengan melakukan subsidi bunga kur ya dengan pajak ditanggung pemerintah, itu saya kira luar biasa, bahkan nilainya lebih, kalau kurnya sendiri itu kan bisa mencapai lebih dari 250 triliun lebih, dan itu sangat besar sekali begitu. Tentu saja sisi fiskalnya adalah bagaimana insentif, kemudian perpajakan melalui kur maupun yang lain itu juga bisa dilakukan. Yang kedua adalah dari sisi fiskal, terutama program-program begitu ya. Program-program kalau kita lihat UMKM ini tersebar dari lebih dari sekitar 20-an ya, 21 atau 22 program di kurang lebih 17 kementerian lembaga yang mengurusi UMKM. Namun tentu saja ini perlu ada akselerasi, integrasi maupun fokus bagaimana UMKM kita bisa keluar dari tekanan situasi terakhir. Karena memang ini tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian koperasi dan UKM, tapi perlu banyak sinergi dengan kementerian lain. Nah, saya kira itu sisi fiskal yang kedua yang paling penting. Yang ketiga adalah yang saya kira juga perlu dilihat adalah penguatan kapasitas ya. Ini yang seringkali UMKM kita butuh pendampingan, butuh butuh transfer teknologi terutama bagi UMKM yang di sektor produksi, dan juga butuh bagaimana mereka bisa mengakses pasar ya di tengah persaingan terutama barang-barang impor ya. UMKM kita bahkan hanya 15% kontribusinya dalam ekspor, dan ini padahal challenging-nya mereka yang bisa lebih fleksibel menangkap peluang pasar yang lebih besar. Jadi saya kira kebijakan fiskal kita bisa seperti bisa berada pada awalnya. Tentu saja Mhm. ini akan sangat tergambar nanti ya, meskipun kita belum tahu angka terakhir, tapi sumbangan daripada fiskal kita berapapun jumlah triliunnya itu akan sangat membantu UMKM kita terutama di lapangan begitu. Baik baik Pak Tauhid, overall begitu ya untuk menutup sesi diskusi kita pagi hari ini, Anda sendiri juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita apakah akan sesuai dengan target begitu, mengingat begitu banyak tantangan di sepanjang tahun 2024 ini, Pak Tauhid? Ya, saya kira kalau di 2025 ya perkiraannya, mungkin kalau di 2024 kan sekitar 5,2. Saya Mhm. kira mungkin dengan situasi terakhir ya, tekanan global maupun domestik, saya kira kalau 5% itu tercapai begitu ya. Tetapi kalau 5,2 saya kira perlu ada upaya lain, terutama di konsumsi masyarakat yang sampai triwulan pertama kemarin 2024 tidak lebih dari 5%. Nah, ini saya kira perlu ada perbaikan dari sisi daya beli agar target pemerintah bisa tercapai ya. Tentu ada upaya lain ya, kita tahu tekanannya memang berada pada sektor ekspor dan impor, tetapi kita masih punya peluang untuk pada 2 atau 3 kuartal terakhir adalah dengan investasi maupun government expenditure ya, bagaimana agar APBN kita lebih optimal dan memaksimalkan percepatan upaya pengadaan barang dan jasa maupun implementasi di lapangan, terutama pada belanja modal dan infrastruktur yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Sementara untuk investasi masyarakat, saya kira memang kalau ada tekanan terutama di konstruksi dan sebagainya, adalah bisa memaintain ya inflasi ya, terutama barang-barang yang dibutuhkan untuk bangunan, konstruksi, ataupun kebutuhan untuk investasi tersebut, sehingga bisa lebih cepat dan bisa lebih besar lagi. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke.